Halo, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Dengan hati yang penuh syukur, kembali kita beribadah tengah minggu kita malam ini. Nah, saya akan membacakan ayat yang terambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita bersaat teduh sejenak. Kita akan membuka lagu pujian kita yang berjudul Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan persekutuan kita, mari kita lebih dahulu berdoa. Kita memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, supaya persekutuan kita diberkati oleh-Nya. Khususnya nanti pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, agar Roh-Nya yang bekerja di dalam diri kita masing-masing untuk memahami firman-Nya dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang baik, kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang memungkinkan kami masih boleh menikmati persekutuan hari ini, walau masih berupa online. Kami berterima kasih pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam berbagai hal, khususnya oleh karena situasi dan pengaruh pandemi COVID-19 ini yang beragam. Namun sampai hari ini, Tuhan masih pelihara kami. Dan dengan sukacita kami boleh bersama-sama ikut dalam persekutuan ini. Karena itu berkati kami semua Tuhan. Berfirmanlah kiranya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah orang beriman yang takut. Orang beriman yang takut. Apa yang timbul di pikiran saudara ketika mendengar kalimat orang beriman yang takut? Mungkinkah kalau orang sudah beriman masih hidup dalam ketakutan? Salahkah kalau masih ada orang beriman yang takut? Atau wajarkah kalau ada orang beriman yang masih takut? Saudara, tema ini menjadi sangat relevan kita renungkan hari ini, khususnya pada saat-saat kita menghadapi dampak COVID-19 ini. Mengapa perlu kita renungkan dan sangat relevan? Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan sangat luas. Bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga ekonomi. Namun, kerusakan lain yang tak kalah hebatnya adalah membuat banyak orang menjadi stres, menjadi depresi. Dan itu terjadi di semua level, di semua strata masyarakat. Dan ada yang ringan sampai yang berat. Maka sebagai orang beriman,
baiklah kita menyikapi ini dengan belajar kepada firman Tuhan. Kita membaca dari Markus pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan merenungkan, serta yang menyimpannya di dalam hati. Saudara-saudara, dalam kisah perjalanan murid-murid mengiring Tuhan Yesus, kita menemukan kisah mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena tofan dan gelombang besar. Sehingga Tuhan Yesus sampai berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Apa makna pertanyaan Tuhan Yesus ini? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Khusus bagi kita sekarang yang beriman, pada saat menghadapi masalah-masalah besar, perubahan-perubahan besar yang disebabkan pandemi COVID-19 ini. Mari kita belajar dari firman yang telah kita baca tadi. Yang pertama, jelas sekali sebenarnya Alkitab berbicara tentang ketakutan, puluhan bahkan ratusan ayat yang melarang orang beriman supaya tidak takut maupun khawatir. Di antaranya, saya tunjukkan kepada saudara, Yesaya pasal 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, karena aku ini Allahmu." Jadi dasar tidak takut itu Tuhan katakan, "Karena aku menyertaimu, karena aku ini Allahmu." Jadi kita dilarang takut bukan karena memang tidak ada sumber ketakutan dan bukan memang tidak menakutkan, namun karena Dia berjanji menyertai kita. Dia menyatakan kehadirannya sebagai Allah kita, pencipta alam semesta, termasuk semua yang kita takuti itu. Maka tidak heran ada firman seperti ini di penghujung Alkitab yang tertulis berkata di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya,
orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Perhatikan saudara, orang-orang penakut disejajarkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Maka tidak heran tadi Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di sini kita juga menemukan di sisi lain, tidak kurang banyak ayat firman Tuhan yang menyuruh supaya orang beriman takut. Takut akan Tuhan dan berbagai hal yang positif. Dan malah akan diganjar dengan kebahagiaan dan berkat. Mari lihat beberapa ayat. Yang pertama, Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Satu lagi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berkat dicurahkan, kebahagiaan akan diberikan bagi mereka yang memang takut, tetapi akan Tuhan. Karena itu kita perlu memahami dengan baik, kapan kita harus takut, kapan kita tidak boleh takut, apa yang harus kita takuti, siapa yang harus kita takuti, dan apa dan siapa yang tidak boleh kita takuti. Pertama, sebenarnya Yesus tidak mempertanyakan mengapa mereka takut. Perhatikan baik-baik. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi yang dipertanyakan adalah ketakutan yang begitu rupa yang tidak wajar. Jadi bukan ketakutannya yang pada dirinya yang salah. Tapi sikap ketika ketakutan itu seolah-olah kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan. Jadi ketakutan itu sendiri, saudara, kita harus syukuri. Kita harus bersyukur kalau kita masih memiliki rasa takut. Mengapa? Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki rasa takut. Kita bukanlah manusia yang normal. Atau setidak-tidaknya belum dewasa bagaikan bayi yang kecil, yang tidak tahu bahayanya api, yang tidak tahu bahayanya lautan yang dalam, sungai yang dalam. Begitu dia lihat air, ingin meloncat ke air itu. Dia tidak tahu bahwa air itu dalam. Itu tidak wajar kalau kita sebagai orang beriman. Jadi bagi orang beriman, tidak masalah kalau masih ada rasa takut, bahkan harus ada. Itu pertanda kita masih manusia yang normal, yang sehat, yang wajar. Kedua, karena itu yang dipertanyakan Tuhan Yesus bukan mengapa kamu takut, melainkan mengapa kamu begitu takut. Kata begitu takut menunjukkan ketakutan itu sudah menguasai diri mereka seutuhnya, iman mereka seutuhnya, pikiran mereka seutuhnya. Tidak ada lagi sisi lain kecuali hanya takut, sampai mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tidakkah engkau peduli kita binasa?" Coba,
Kalau saudara berpikir ucapan itu secara wajar, layakkah dia atau mereka mengatakan itu kepada Yesus? Bukankah karena kepeduliannya mereka diajak untuk boleh melihat, mendengar, menerima berkat-berkatnya? Mereka memiliki takut yang berlebihan. Karena apa? Karena mereka belum mengenal dengan benar siapa Yesus. Mereka belum sungguh percaya akan pribadi Yesus. Dan akhirnya meragukan kepedulian dan kuasa Tuhan Yesus. Sebab itulah pertanyaannya yang menyusul, mengapa kamu tidak percaya? Jadi takut yang berlebihan itu salah, dosa. Itu karena apa? Karena itu sama dengan tidak percaya. Ingat tadi Wahyu 21 itu. Tetapi orang-orang penakut dan orang-orang yang tidak percaya disejajarkan dengan penyembah-penyembah berhala. Takut yang berlebihan sama dengan tidak percaya. Berarti sikap yang salah. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan ada badai gelombang itu? Kalau toh Tuhan tidak ingin mereka begitu takut. Bukankah Tuhan Yesus yang mengajak mereka adalah berkuasa atas angin dan topan? Mengapa dia tidak meniadakannya sejak keberangkatan mereka sampai mereka dengan nyaman di seberang? Atau benarkah Tuhan Yesus tidak merasakan angin dan gelombang itu pada waktu dia tertidur? Sehingga dia pula seolah-olah tidak peduli. Kalau kita pikirkan dengan jujur, kita menempatkan diri di sebuah perahu yang dikatakan sampai menyembur ombaknya masuk ke dalam. Tidak mungkin Yesus tidak tahu. Mengapa Yesus tidak bangun segera? Mengapa Yesus tidak menjadi ikut takut seperti mereka? Menyaksikan bahwa Yesus dapat menghentikan angin, badai, dan gelombang. Jadi tenang. Jawabnya semua pertanyaan itu. Pasti sanggup, pasti tahu, pasti sadar ada terjadi angin, tofan, dan gelombang. Maka peristiwa badai dan gelombang menimpa Yesus dan murid-muridnya itu pasti karena diizinkan Tuhan Yesus terjadi. Saya ulangi, diizinkan, diperkenankan. Kedua, ini merupakan bagian dari rencana Tuhan Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka. Supaya makin mengenal siapa dirinya. Sehingga murid-muridnya makin percaya dengan sungguh kepadanya. Sebab kepercayaan yang sungguh membutuhkan pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita. Jadi kesimpulannya, orang beriman memiliki rasa takut adalah wajar dan harus disyukuri. Yang kedua, memiliki rasa takut yang berlebihan tidak wajar, tidak benar, tidak boleh. Karena Tuhan mengatakan menyertai kita. Sebab itu sama saja dengan kita tidak percaya penyertaan Tuhan. Kita tidak percaya kemampuan Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan mengendalikan semua alam semesta ini. Termasuk semua sumber ketakutan kita itu. Kalaulah satu saat kita diizinkan bahkan dibawa oleh Tuhan
melalui perjalanan iman, masuk dalam satu keadaan yang cukup menakutkan, bahkan membahayakan. Jangan sampai, ingat ini, jangan sampai ketakutan kita yang berlebihan, yang memungkinkan kita memiliki sifat seperti mereka, pemahaman ataupun kesimpulan seperti mereka, dan menuduh Tuhan, tidak peduli, meragukan kasih dan kuasanya kepada kita. Sikap orang beriman yang benar harus meneladan iman penulis Mazmur 46 ayat 1-12 yang beberapa bagian saya kutipkan demikian. Yang pertama di ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi rupa-rupanya pengalaman si pemazmur ini sudah melampaui banyak pergumulan-pergumulan. Dan di dalam pergumulan-pergumulan itu, dia menyaksikan benar Allah itu menggenapi janjinya. Dibuktikan di dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi sumber kekuatan baginya. Ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Dia menyebutkan beberapa hal yang menjadi sumber yang sangat menakutkan. Tuhan semesta alam, ayat 12, menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari kita hadapi hari esok, lusa, dan seterusnya. Apapun yang mungkin terjadi, jangan takut. Jangan khawatir berlebihan. Tapi takutlah akan Tuhan. Apa itu artinya takut akan Tuhan? Takutlah jauh dari Tuhan. Takutlah tidak dekat dengan Tuhan. Takutlah melanggar perintah Tuhan yang membuat kita terpisah, sebab dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Karena itu carilah Dia setiap hari melalui firman-Nya. Maka janji Tuhan ini digenapi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersatu hati untuk memohon belas kasihan-Mu. Mampukan pemerintah Indonesia agar dapat bertindak dengan yang cepat dalam hal mengatasi wabah virus corona. Dan kami juga memohon agar masyarakat Indonesia taat dan juga disiplin dalam mengikuti perintah dari pemerintahan Indonesia untuk diam di rumah sementara waktu dan menjaga jarak agar mampu dan berhasil memutuskan rantai penularan virus. Tuhan, kami juga memohon untuk belas kasihan Tuhan agar Tuhan berkenan menghentikan penularan virus COVID di Indonesia dan di dunia serta menyembuhkan setiap pasien yang sedang dirawat. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mampu untuk menghentikan rantai penularan ini. Dan Tuhan, kami mohon berikanlah kekuatan untuk semua tenaga medis yang berjuang melawan virus dan menyembuhkan pasien yang sakit. Tuhan, berikanlah ketenangan, perlindungan-Mu pada keluarga tenaga medis ataupun pasien terdampak virus COVID ini yang ditinggalkan di rumah. Tuhan, kami tidak lupa juga memohon untuk memulihkan ekonomi negara kami dan Indonesia. Serta Tuhan tolong menjaga ketenangan agar tidak terjadi kekacauan pada setiap negara yang ada di dunia ini. Tuhan, berikanlah hikmat manfaat-Mu kepada pemimpin gereja dan pemimpin bangsa untuk mengatur jemaat dan rakyatnya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, di Indonesia dan di Jakarta khususnya,
agar diberikan kelancaran dalam mengadakan ibadah online selama pandemi COVID ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para jemaat yang terkena sedang sakit atau lemah tubuh. Kami mohon Tuhan tuntun biru-biru yang kesembuhan yang datang dari tangan-Mu. Ya Tuhan, melalui obat-obatan dan juga tenaga medis, tidak kami memohon, jauhkanlah kami dari segala bahaya, juga malapetaka. Tuhan, kami letakkan semua doa kami di dalam nama tangan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya kepada Bapak Pendeta Ras Pandiangan. Semoga firman-Nya menguatkan hati kita untuk kita tidak khawatir. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini.
Mungkin di antara kami ada yang sedang betul-betul seperti menghadapi gelombang laut yang menyembur ke dalam hidup rumah tangganya, usahanya, kesehatan mereka, pendidikan anak-anaknya, pergaulan anak-anaknya, hubungan suami istri atau antar keluarganya. Tuhan tolong, supaya nasihat dan perintah-Mu, firman-Mu hari ini, betul-betul kami percayai, betul-betul kami pegang, dan kami lakukan, agar kami jangan takut yang berlebihan. Kalau sekedar takut dan khawatir, itu wajar. Justru membuat kami waspada, justru membuat kami mencari Tuhan, justru membuat kami makin teguh bersandar pada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau ketakutan kami berlebihan, malah membuat kami menjadi meragukan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, kepedulian Tuhan kepada kami, seperti murid-murid yang berkata, "Tidakkah Engkau peduli kita binasa?" Bila ada di antara kami yang sedang menghadapi hal-hal yang berat, Tuhan, datanglah, nyatakanlah diri-Mu melalui pertolongan-pertolongan-Mu. Bukalah jalan bagi mereka, baik jalan kesembuhan, jalan pemulihan ekonomi atau pekerjaan, jalan penyelesaian di dalam relasi yang terganggu oleh karena pandemi COVID-19 ini, ataupun solusi untuk pendidikan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami khususnya, supaya diberkati semua usahanya, diberi wibawa yang kuat dan penuh untuk takut ada di dalam hati setiap masyarakat untuk melanggarnya, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pemerintah kami, agar bangsa dan negara kami segera boleh memperkecil, bahkan kalau bisa menghapuskan dampak penularan COVID-19 ini di tengah bangsa kami. Dengan demikian kami berharap pemulihan ekonomi kami pun menjadi sangat terbuka lebar. Karena itu berkati Tuhan semua upaya Presiden kami Jokowi yang telah berjuang dan berpikir keras bersama para menteri-menterinya, bagaimana ekonomi kami dibangkitkan, bahkan kalau boleh kami menjadi bagian terdepan di tengah bangsa-bangsa dunia ini. Berkati keluarga kami, gereja kami, dan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Karena itu kami akan pulang di dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah, penyertaan Roh Kudus yang penuh kuat kuasa, di dalam damai sejahtera Kristus sampai selama-lamanya. Amin.